Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang kami hormati, kami muliakan pengurusi Masjid Darul Akhirat beserta jamaah Masjid Darul Akhirat, ikhwan dan akhwat yang bersilaturahim dari Kalimantan Barat ke tanah Sarawak ini. Semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah sama-sama kita buka hati kita untuk menuntut ilmu dan kita membaca doa thalabul ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ada hadis yang mengatakan bahwa barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka insya Allah akan dibuka jalannya oleh Allah ke surga. Semoga kita termasuk orang-orang seperti itu. Amin. Yang kedua, semalam Ustaz kita, guru kita Ustaz Abu Hidayat juga mengatakan tentang bersilaturahim. Alhamdulillah para ikhwan awat sekalian dari Kalimantan Barat, berjam-jam kita menempuh perjalanan yang jauh datang untuk menemui saudara kita di tanah Sarawak ini, terutama di Masjid Darul Akhirat, dengan niat silaturahim karena Allah. Semoga niatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 3 janji yang Allah berikan buat orang bersilaturahim. Ya. Yang pertama, disehatkan badannya. Amin. Ya. Yang kedua, dipanjangkan umurnya. Amin. Yang ketiga, dibuka pintu rizki yang seluas-luasnya. Amin. Allahumma amin. Ya, Masya Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, saya kenalkan diri. Nama saya Agus Sudarmaji. Tidak dirubah, tidak ditambah, tidak dikurang dari lahir begitu. Ya. Ayah saya, ibu saya orang asli dari Jawa. Kalau ada yang tanya, Ustaz dari mana asalnya? Saya jawab, asal saya dari Timur Tengah. Timur Tengah itu ayah dari Jawa Timur, ibu dari Jawa Tengah, Pak. Ya. Baik, kali ini saya datang ke sini diberi undangan, jemputan dari para ikhwan di Kucing dan juga di Kalbar, dan saya membawa amanat juga, salam dari pimpinan kami di Jakarta, di Bogor, yaitu Syekh Yaksala Mansur, yang tahun lalu sudah kesini, tuan-tuan, tahun lalu sudah kesini, tapi mengingat beliau baru diuji oleh Allah sakit, saat ini sedang di hospital, di rumah sakit. Beliau tak boleh hadir, maka menitipkan salam buat tuan-tuan puan-puan di Masjid Darul Akhirah ini. Salam beliau adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, ikhwan sekalian, saya diminta untuk menyampaikan satu materi tentang kekuatan muslimin.
Tapi sebelumnya saya mulai dengan statistik yang terjadi di Gaza. Sejak tanggal 7 Oktober 2023 berlaku satu kejadian yang besar yang sampai saat ini pun masih berlangsung. Semakin teruk setiap hari. Israel menjatuhkan bom yang lebih banyak daripada bom yang pernah dijatuhkan selama Perang Dunia Kedua, World War II, ya, tahun 1939 sampai 1945, Pak. Dan skala kerusakannya begitu masif. 2 juta orang sekarang menjadi pengungsi, bayangkan 2 juta orang. 26.000 meninggal syahid di bom Israel. Separuh di antaranya adalah anak-anak. Lebih dari 700 rumah, 700.000 ya, 700.000 rumah besar dan kecil, apakah itu apartemen, flat atau apapun, rata dengan tanah. Ada hampir 662.000 murid-murid tidak bersekolah. Ada kurang lebih 30.000 guru-guru rata dengan tanah. Masya Allah, tuan-tuan sekalian, ini adalah musibah yang besar. Kita saat ini sedang diguyur hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan ya. Orang yang dalam keadaan hujan berdoa, semoga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita moga-moga ini hujan rahmat. Amin. Dan Allah menolong saudara kita di Palestina yang Masya Allah, tuan-tuan di Masjid Darul Akhirah sampai detik ini pun masih mendoakan doa kunut nazilah. Allahu Akbar. Tidak semua masjid mendoakan kunut nazilah, Ustaz. Alhamdulillah masjid kita di sini masih mendoakan saudara kita di Palestina dengan kunut nazilah. Kelak semoga kita diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam karena kita mendoakan untuk keselamatan saudara kita di Palestina. Amin. Ya. Saya sampaikan ini karena saya pernah menjadi pengurusi dari Al-Aqsa Walking Group selama 12 tahun, Pak. Jadi saya berkawan dekat dengan para pengurusi organisasi NGO di Malaysia ini dalam membela Palestina, termasuk dari saudara kita di Aman Palestina, ya, Ustadz dari Surah itu juga Ustadz Abdul Ghani Syamsuddin, Dr. Asmi Abdul Hamid, ya, itu ada saudara teman seperjuangan. Nah, ikhwan sekalian, pertanyaan kita, begitu kuatkah Israel sehingga dengan seenak perutnya saja menjatuhkan bom berskala besar, membunuhi anak-anak kita, bayi-bayi kita, orang-orang yang masih bunting mati dengan bayinya? Apakah begitu berkuasanya dia sehingga tidak ada satupun, bahkan United Nations PBB tidak mampu untuk menghukum Israel atau sekedar menghentikan Israel dari kejahatannya terhadap kemanusiaan? Apakah begitu perkasanya dia? Atau pertanyaan sebaliknya, apakah yang lemah di pihak kita, kaum muslimin? Para teman sekalian, kita tahu memang para pemimpin negeri Islam, termasuk Malaysia, ya, Datuk Sri Anwar Ibrahim, ya,
pun mengutuk Israel. Stop, boykot semua produk Israel. Restoran-restoran cepat saji atau apapun kita boykot. Tapi itu tidak juga menghentikan Israel. Sampai malam tadi masih membunuhi saudara-saudara kita. Ya, dalam 24 jam terakhir ada 200 orang mati karena dibom Israel. Tapi alhamdulillah kita juga mendapatkan berita-berita, kabar-kabar yang menyenangkan, seronok hati kita. Sebab tidak kurang dari 2000 tentara Israel dikabarkan mati dalam peperangan itu. 2000 tuan. 4.000 sampai 10.000 terancam penyakit gangguan jiwa, stres berat, depression, sebagian menembak kepalanya sendiri. Dan kita juga mendengar dari Al Jazeera, ya, news report, tidak kurang dari 125 tanks yang katanya tanks paling canggih dilumpuhkan oleh para pejuang Palestina. Allahu Akbar. Nah, pertanyaan tadi kita belum jawab. Karena sampai detik ini Israel masih menurunkan, ya, melalui pesawat-pesawat tempur atau juga dengan drone, turun seperti hujan yang sekarang turun di dekat kita ini adalah bom-bom yang mematikan. Teknologi perang Israel sekarang dicatat sebagai teknologi militer terbaik di dunia, saudara. Tapi kita tidak takut. Insya Allah dengan perjuangan kita dan kita mengokohkan pilar kekuatan muslimin, inilah kuncinya, saudara. Yang menarik, di Gaza bukan cuma Hamas yang bekerja menghentikan serangan Israel, Tuhan. Tetapi juga banyak milisi-milisi yang berada di bawah kelompok-kelompok jihad di sana. Seperti Brigade Al-Quds, Brigade Ahmad Qasim, bukan Al-Qassam, Brigade Persatuan Palestina, tidak kurang dari 6, ya. Dan ini satu yang kita lihat, mereka mulai bersatu padu. Nah, saudara, inilah kunci kekuatan sebenarnya. Dalam beberapa saat ke depan saya akan bicara tentang kunci kekuatan ini, ya, dari tafsir Fi Zilalil Quran, karya seorang ulama Mesir yang mati di tiang gantungan, yaitu Syekh Sayyid Ibrahim Qutb, ya. Islamnya agama yang sempurna. Difirmankan dalam beberapa ayat yang saya kutip, ada 2 di sini. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 dan surah Al-An'am ayat 15. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Telah sempurna kalimat Tuhanmu yang benar dan adil. Jadi ikhwan sekalian, sebenarnya Islam ini agama yang sempurna dan menjadi penyelamat manusia. Ketika menafsirkan ayat berikut ini, ayat 101 sampai 103, mulai dari 100 dan 101, ya. Di sana Syekh Sayyid Qutb menggambarkan bahwa salah satu yang menjadi musuh umat Islam adalah, mohon maaf harus saya buka, makar dari ahli kitab. Ini Allah sendiri buka.
informasi ini di Al-Qur'an. A'udzu minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang beriman, kalau saja kamu mengikut pengaruh dari sebagian saja orang-orang ahli kitab, sebagian saja, Pak. Fariqum. Apalagi mengikut banyak dari mereka, dan memang mereka banyak melakukan makar, mereka melakukan berbagai tipu daya. Maka kata Allah, yaruddukum, yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalau orang yang paham bahasa Arab, dia menggunakan fi'il mudhari. Yaruddukum. Mereka akan membawa kamu, dan terus berterusan mereka akan membawa kamu keluar dari Islam. Karena ketika kamu keluar dari Islam, kamu menjadi umat yang lemah, hina, dan tertinggal. Nah, ini yang dibuka oleh Al-Quran, ya. Kemudian ada pertanyaan retoris di ayat berikutnya, wa kaifa takfuruna, dan bagaimana kamu bisa jadi kafir, kembali kafir, wa antum tusla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh, sementara bagi kamu dibacakan ayat-ayat Allah dan bersama kamu ada utusan Rasul Allah di situ. Wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang kepada tali Allah, faqad hudiya, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk ila siratim mustaqim, menuju jalan yang benar. Ya. Baik, para sekalian, di depan para ikhwan ada sahabat-sahabat kita yang masih ngantuk, mungkin kelelahan, perjalanan lebih dari 10 jam dari mana? Dari Kalimantan. Ya, silakan tolong dipegang pundak masing-masing, tangannya ke depan semua. Ya, para ikhwan, silakan temukan pundak kawannya, bersedekah hari ini. Ayo kita pijit ya. Ya. Boleh saling memijit ya. Pertama, pijitannya itu pelan-pelan ya. Hujan, angin sepoi-sepoi dulu. Ya, angin sepoi-sepoi ya. Sepoi-sepoi. Ya. Ya, sepoi-sepoi. Kemudian dengan tangan dua begini, hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik ya. Sebentar lagi hujan badai dengan begini ya. Hujan badai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Yang belakang yang tidak dapat pijitan, mudah-mudahan dipijit nanti di akhirat, ya, oleh bidadari cantik-cantik ya. Baik, alhamdulillah. Saya lanjut ya, para ikhwan sekalian. Berikutnya, sebenarnya ini dibuka oleh Allah, sifat dasar orang Yahudi itu pengecut. Terima kasih. Di dalam surah Al-Maidah ayat 21, 22, Musa berkata, ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum wala tartaddu ala adbarikum wa tanqalibu khasirin. Musa bilang kepada orang-orang Bani Israel yang ikut beliau, wahai kaumku, masuklah kamu ke tanah yang suci, tanah suci Palestina, yang telah ditentukan buat kamu oleh Allah. Janganlah kamu berbalik ke belakang karena takut nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi, khasirin. Tapi mereka berkata, qalu ya Musa, wahai nabiku Nabi Musa, inna fiha qauman jabbarin, di sana ada
kelompok kaum yang gagah perkasa. Ya, Jabbarin, mereka kuat dan mereka kejam menurut orang-orang Yahudi, Pak. Dan orang itu tidak mau, orang Yahudi tidak mau. Wa inna lan nadkhulaha, kami tidak akan masuk ke sana. Lan nadkhula pakai harfu lan, ya. Pakai lan itu tidak bakal, tidak mau, tidak mungkin, tidak akan pernah kami memasukinya. Hatta yakhruju minha, sampai mereka keluar dari tanah suci itu. Ya Pak ya. Memang orang Yahudi sering mengatakan mereka sebagai the chosen people, orang-orang terpilih, Pak. Dan tanah Palestina disebut dengan the promised land, tanah yang dijanjikan, tapi dibantah oleh ayat ke-21 dan 22 surah Al-Maidah. Nah, fa yakhruju minha fa inna dakhilin, kalau mereka keluar dari tanah Palestina kami akan masuk. Ini orang Yahudi tidak mau repot-repot, Pak. Tapi sekarang Yahudi kuat karena apa? Mendapat peluang menghimpun kekuatan sejak tahun 1920-an. Bahkan disokong oleh negara-negara besar, oleh negara-negara barat, termasuk Inggris, ya, termasuk Amerika. Sampai sekarang mereka mendapatkan kekuatan yang begitu dahsyat, ya. Nah, ikhwan sekalian, kembali kepada tafsir fi zilalil Quran dari Syekh Ibrahim Qutb, ya, Sayyid Ibrahim Qutb. Beliau mengatakan ada dua pilar kekuatan yang disebut oleh Allah dalam rangkaian ayat 102 dan 103. Yang pertama, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semalam guru kita Ustaz Abu Hidayat sudah membahas ini tentang iman dan Islam. Sekedar saya garis bawahi bahwasanya iman ini adalah kekuatan kita, Pak. Kekuatan seorang muslim letaknya pada imannya. Selama dia punya iman, selama itu pula Allah berpihak kepadanya. Ya. Yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan hendaknya kamu berpegang teguh kepada Allah, berpegang teguh kepada tali Allah dengan berjamaah, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Ini kekuatan kedua kata Syekh Sayyid Qutb, yaitu kekuatan ukhuwah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan, dan ingatlah kepada nikmat Allah atasmu ketika kamu bermusuh-musuhan, a'daan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menyatukan, melembutkan hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, dan menjadilah kamu karena nikmat itu sebagai orang-orang yang bersaudara, ikhwana. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan sesungguhnya kamu berada di tepi jurang neraka. Para mufasir mengatakan bahwa jurang neraka ini adalah satu perangkap yang hampir saja orang-orang beriman itu jatuh karena apa? Bermusuhan. Orang yang bermusuhan itu pasti masuk ke neraka, Pak. Dan kita tidak boleh bermusuhan di antara muslimin. Ini adalah perintah Allah. Fa'anqadzakum minha, maka Allah fa'anqadzakum minha, membebaskan, ya, menyelamatkan kamu minha, darinya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, yang sedemikian itu Allah memberikan penerangan pada kamu tentang ayat-ayatnya, la'allakum tahtadun, semoga kamu menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Ikhwan sekalian, apa itu wa'tasimu? 4 rangkaian
ayat terakhir dari keterangan saya ini mengandung dua kata yang sama. Di ayat yang ke-100, wa may ya'tasim, ya. Di atas tadi di ayat 101, wa may ya'tasim billah. Wa may ya'tasim billah. Kemudian ayat berikutnya ayat 103, wa'tasimu bihablillah. Dalam Quran terjemah kita di bahasa Melayu atau bahasa Indonesia boleh diperiksa, itu disebutkan dengan terjemahannya berpegang teguhlah kepada tali Allah. Salah tidak? Tidak salah. Tetapi akan saya masukkan pengertian lain. Karena ternyata dalam kitab Mufradat li Gharibil Quran yang disusun oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, di sana disebut kata asoma. Dari kata asoma, fiilnya asoma. Asoma itu apa? Ternyata tidak cukup berpegang teguh. Asoma jadi wa'tasimu, orangnya juga masuk ke dalam rangkaian bahasa itu sangat kaya. Rangkaian dari pengembangan kata dari asoma adalah maksum. Maksum itu orang yang terpelihara. Dari apa? Nah, ini yang menarik, Pak. Jadi dalam kitab Mufradat li Gharibil Quran itu bab bicara tentang asoma. Silakan nanti dicek ketika ketemu huruf ain, sod dan mim asoma. Itu ternyata memegang sesuatu, tidak sekedar memegang, mencengkeram dengan cengkeraman yang sangat kuat, yang kalau kamu tidak mencengkeram itu, kamu akan terkena bahaya. Saya diskusi dengan seorang ulama dari Palestina, namanya Dr. Mahmud Al-Khirtani, doktor. Beliau asli Palestina, paham bahasa Arab dari kecil, memang bahasa Arab, ngambil doktoralnya di Oxford University di Inggris, Pak, untuk studi pendidikan bahasa Inggris. Ketika saya tanya, Dr. Mahmud, kata asoma wa'tasimu di dalam bahasa Inggris, tolong carikan padanannya yang dekat. Beliau menerawang sebentar. Kemudian beliau bilang, asoma wa'tasimu mungkin bisa kita ambil dalam bahasa Inggris to cling. Cling, C-L-I-N-G, cling, to cling, itu juga verb. Ya, verb itu kata kerja. Apa itu? Ikhwan sekalian, to cling ini bukan cuma to grab atau to hold. Kalau saya pegang ini to hold, I'm holding the bottle. Lebih kencang lagi, I'm grabbing the bottle. Ini I'm grabbing the bottle. Ini grabbing, ya, holding the bottle. Tapi to cling, ada dokter bahasa Inggris juga dari Australia, ya, Ustadz Dr. Waalaikumsalam nih. Please correct me if I'm wrong. Do you understand? Yes, ya. To cling is you hold, you grab firmly to something, and if you release your hand, you will be falling down. Itu pengataan to cling, Pak. Apa itu artinya? Nah, bayangkan seorang rock climber, pemanjat tebing. Apa yang dilakukan oleh seorang rock climber, pemanjat tebing, kalau sudah sampai di tebing yang paling ekstrim, di paling atas, apakah dia mulai mengendorkan atau melembutkan pegangannya atau semakin mengencangkan? Semakin mengencangkan. Kenapa? Kalau dia tidak pegang itu batu-batu di atas sana, dilepasnya, apa yang terjadi, Pak? Dia falling down, dia jatuh. Kematian berada di depan. Ini sebenarnya yang dimaksud Al-Quran, saudara.
If you don't grab, if you don't hold Quran firmly, you will be falling down. Ini menurut orang yang paham bahasa Arab dan bahasa Inggris, Pak. Ya. Karena saya tidak puas dengan membaca terjemahan dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Saya pengen tahu ini dari orang Arab yang paham bahasa Inggris. Ketemu kling, Pak. Ilustrasi yang kedua. Tukling ini terjadi ketika kita masih belum menjadi manusia. Ketika sel spermatozoa membuahi sel telur, ovum, ya, maka segumpal daging ini namanya alaq, ya, dalam bahasa Arab al-alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Menciptakan manusia dari alaq, segumpal darah, Pak. Tetapi segumpal darah itu merupakan entitas dan merupakan satu kesatuan. Apa itu? Sperma dan ovum. Bukan laki-laki, bukan perempuan lagi, tapi menjadi makhluk yang baru. Dan itu berjalan, Pak, dari ovarium, dari indung telur, jalan jauh berkilo-kilometer itu. Makhluk itu, al-alaq itu. Jadi manusia sebelum jadi manusia sudah berjalan puluhan kilometer. Menuju apa? Menuju rahim. Ya, karena pembuahannya bukan di rahim, Pak. Sel telur tidak mungkin berjalan sampai ke rahim kecuali sudah dibuahi menjadi makhluk yang baru namanya al-alaq. Kemudian berjalan kilometer demi kilometer dan itu ratusan kilometer. Bayangkan, Pak, makhluk sekecil itu nggak kelihatan oleh mata. Jalan. It's a very long journey from ovarium to the womb, ke rahim bunda. Ketika masuk ke rahim bunda dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan, Pak, dan itu kuasa Allah. Ya, itu jadi satu kesatuan. Al-alaq itu satu kesatuan, ya. Sudah jadi entitas yang baru. Masuklah ke dalam rahim bunda. Saya tidak tahu gimana caranya, Pak, karena saya belum baca lebih lanjut. Tapi intinya, ketika di dalam rahim bunda itu makhluk bernama al-alaq, dia memegang, nempel tukling seperti rock climber itu, menempel di dinding-dinding cadas, batu cadas. Kira-kira nempelnya itu lembut atau nempelnya keras, Pak? Dalam bahasa Arab di dalam Quran, fi qararim makin, di tempat yang, jadi manusia dari kecil sebenarnya sudah didesain oleh Allah menjadi makhluk pilihan yang dia cari makan pun dengan nge-grab. Bukan nge-grab, apa namanya? Grab Gojek itu bukan, ya. Menempel di dinding rahim dan itu menyedot nutrisi dari bundanya. Kira-kira kalau al-alaq itu, makhluk bernama alaq, makhluk bernama zygot itu, nempelnya lembut saja, Pak, jatuh tidak, Pak? Jatuh. Kalau jatuh artinya mati, Pak. Maka Masya Allah, kita lahir ini karena proses yang begitu hebat, proses yang begitu dahsyat. Kita diberi oleh Allah fighting spirit dari makhluk kecil itu. Maka kalau ada manusia malas-malasan, saya nggak habis pikir, dia ketularan penyakit dari mana itu? Ya, Masya Allah. Jadi kembali ke sini, as-soma adalah memegang betul bihablillah, al-hablu. Semalam Ustaz Ahi udah bilang, hablu minallah wa hablu minanas. Ini bihablillah, hablnya Allah. Syekh Said Qutb mengatakan hablillah itu adalah Al-Quran.
Jadi kita itu Pak, memegang Quran gak boleh sembarangan. Ini perintah Allah. Terhadap Quran harusnya kita pegang dengan begitu kuat, bukan cuma memegang tetapi mencengkram dengan kuat, dengan sepenuh tenaga. Dan kamu tahu kalau kamu lepaskan Quran, kamu akan mati, kamu jatuh. Ini ayat 103 Ali Imran. Tarik napas dulu, baru koma. Ayat berikutnya, penggal berikut, bihablillahi jami'a. Ini penjelasannya adalah kamu akan kuat memegang Quran kalau kamu berjamaah. If you lose jamaah, you will loosen your grip. Jadi para sekalian, kalau kita mau kuat dalam mencengkram Al-Quran, tidak lain dan tidak bukan perintahnya adalah dengan berjamaah. Dikunci baris pertama ayat itu, wala tafarraqu, jangan kamu berpecah belah, berpisah-pisah. Umat Islam tidak boleh berpisah. Karena apa? Kalau dia berpisah, dia kehilangan kekuatannya. Maka itu sekarang para ibu sekalian, kita melihat kekuatan kita menjadi hilang. Begitu banyak negara-negara muslim sekitar Israel tidak mampu mengalahkan Israel. Yang penduduk Israel di dalam negeri Israel hanya 6 juta orang, Pak. Penduduk Israel seluruh dunia itu ada 13 juta. Yang diaspora di luar Israel itu konon separuhnya, sekitar 6,5 atau 7 juta. Yang di dalam Israel 6 juta saja. Tapi umat Islam jumlahnya sekarang itu ada 1,6 miliar. 1.6 billion around the world. Artinya rasionya adalah 1 orang Israel bisa mengalahkan 100 orang Islam. Harusnya sebaliknya, betul nggak? Harusnya sebaliknya. Seorang Muslim harusnya bisa mengalahkan 10 orang kafir. Ini kata Quran. Tapi yang terjadi sebaliknya kita. Ya, dari sini para sudah bisa menangkap ya. Ini kekuatan kita dua. Menurut Syekh Said Qutb adalah pertama kekuatan iman. Yang kedua, ukhuwah. Nah, terus saya mau bicara tentang mengapa kita disuruh wazkuru nikmatan alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Ini kejadian terhadap Bani Aus dan Khazraj. Mohon maaf, ini sudah waktu syuruk ya. Apa saya harus berhenti sekarang? Saya minta izin kepada pengurus ini. 5 menit lagi, 10 menit lagi, ya, 10 menit lagi Ustaz. Aus dan Khazraj. Yang dimaksud oleh ayat ini adalah kisah dari Bani Aus dan Bani Khazraj yang ada di Madinah. Ini 2 kelompok yang semula awalnya mereka itu bersaudara dari nasab yang sama. Aus dan Khazraj, mereka tinggal tidak di Madinah sebelumnya, tapi mereka aslinya di Yaman. Ini disebut dalam surat Saba. Ya, Saba, Yaman. Ada beberapa ikhwan pernah ke Yaman, ya. Ada Son'a di sana. Saba itu negerinya Nabi Sulaiman, ya. Nah, ketika diberi oleh Allah musibah banjir yang besar, setelah banjir yang tumbuh justru tumbuhan yang beracun, pahit. Manusia yang nantinya menjadi Bani Aus dan Khazraj itu berhijrah, bermigrasi dari Yaman ke Madinah. Qadarullah diletakkan di Madinah, saudara. Beranak pinak, jadilah mereka bani, komunitas, ya. Tetapi ternyata mereka
lama-kelamaan bersaing dan bermusuhan. Apalagi kurang lebih 120 tahun mereka digarap perpecahannya oleh orang-orang Yahudi, ya, yang juga berdiaspora. Orang Yahudi itu senang seperti benalu, apa macam sih nama benalu tuan? Parasit ya, parasit yang nempel di tubuh atau di pohon, kemudian dia menyedot makanan dari pohon-pohonnya mati. Nah, orang Yahudi ini melakukan hasutan, menghasut dua kelompok ini. Akhirnya mereka selama 120 tahun perang terus, Pak. Tetapi ketika Nabi diutus, ditakdirkan perwakilan dari mereka itu bertemu Rasulullah SAW, dan mereka bisa dengan binikmatihi ikhwana, dilembutkan hatinya oleh Allah. Ini karena Allah saja yang punya desain, dan mereka bisa bersaudara. Ya, dan sebelum Nabi berangkat ke Madinah untuk hijrah dari Mekah, mereka sudah bersaudara. Apalagi ketika Nabi ada di sana. Dan ketika Nabi ada di sana pun digarap nih orang-orang Aus dan Khazraj, mereka sedang berada bersama, bermesra-mesra, makan bersama, ya. Yahudi tidak senang. Yahudi tidak senang. Apa yang terjadi? Diutus orang untuk duduk satu di pihak Aus dan satu di pihak Khazraj. Mereka menghasut, mengungkit-ungkit luka hati sebelumnya, kehilangan sanak saudara, kehilangan ayahnya, kehilangan paman, kehilangan anak karena saling membunuh dalam peperangan. Akhirnya apa terjadi? Mereka Yahudi dibantu oleh syaitan. Apa yang terjadi, Pak? Mereka menghunus pedang. Ketika ada yang sudah mulai menghunus pedang dan sudah hampir saling menikam, memenggal leher, ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah menceritakan mereka akan berbunuhan. Rasulullah langsung berangkat dan turunlah ayat itu. Mereka kemudian diingatkan Rasulullah, mereka sudah dipersaudarakan, dan akhirnya, Pak, mereka menyarungkan senjatanya. Inilah yang dilakukan oleh Yahudi, oleh Bani Israel, oleh musuh-musuh Islam, oleh Ahlul Kitab, memecah belah umat Islam. Sampai kapanpun. Malaysia, Indonesia digarap tidak? Digarap. Di dalam negeri Malaysia digarap tidak? Satu sama lain bermusuhan? Digarap. Digarap itu maksudnya apa? Bahasa Indonesia ya? Bahasa Melayu apa? Dibuatlah. Dibuat, Pak. Di antara puak yang sana dengan puak yang sini, di antara suku yang sana dengan suku sini, orang Sarawak dengan orang Semenanjung, bisa tidak diadu domba, Pak? Boleh tidak diadu domba? Boleh jadi. Karena isu-isu itu mudah disulut. Ya, Dr. Rashid Ridho dalam kitab Tafsir Al-Manar mengatakan ada 5 perkara yang membuat muslimin berpecah belah, mudah disulut pecah belah. Pertama adalah isu politik. Isu politik. Perebutan kekuasaan. Yang jadi PM orang dia, orang aku tidak jadi PM. Ini gitu. Seperti di Indonesia sekarang ya. Isu perebutan kekuasaan. Yang kedua, kata Rashid Ridho, adalah perbedaan mazhab. Betul, Pak ya? Masih ada seperti furu' ya. Ya, yang ketiga, itu kedua apa ketiga? Asobiyah, yang kedua asobiyah. Asobiyah dimunculkan. Saya berdarah Arab, Anda berdarah lokal. Saya berdarah Cina, Anda berdarah lokal. Ya. Padahal menurut penelitian ya sosiologi, ada satu ilmu menggunakan penelitian di DNA, Pak.
hampir dipastikan, Pak, orang yang tinggal di Semenanjung, di Nusantara ini, Pak, tidak ada lagi yang betul-betul murni orang Jawa-Jawa saja. Saya menurut penuturan ibu saya ini tidak lagi murni orang Jawa, Pak. Di tubuh saya sudah mengalir, ya, darah Arab. Karena tiga kakek saya dari Yaman, Pak. 3 kakek saya di atas itu dari Yaman. Tapi juga dari seberang, dari sisi ayah saya. Itu dari sisi ibu. Ada unsur Chinanya, Chinese. Darah itu ada dari Chinanya. Dan wajah kita ini merupakan mix. Ini studi DNA loh. Tidak ada di antara kita sekarang yang murni darahnya itu darah Melayu saja. Tidak ada, Pak. Karena kita udah mix, ya ada Arabnya, ada Eropanya, ada Cina-nya, betul nggak? Maka kita ngapain lagi disulut? Wah, ini etnis Cina ini, bikin kita Malaysia hancur. Ada begitu, Pak, ya? Maka itu Dr. Mahathir pun bukan orang Malaysia asli loh, Pak. Darah beliau itu darah India sebagian. Tun Mahathir, beliau menulis begini dalam bukunya The Malay Dilemma. Ya, salah satu kekuatan Melayu yang harus dibangkitkan adalah kembali pada akidah. Dan akidah itu adalah persaudaraan. Masuklah ke Masjidil Haram. Di sana kita lihat ada nggak Muslim dari Cina? Ada tidak? Ada. Ada nggak Muslim dari Afrika? Ada nggak Muslim dari Australia? Seluruh dunia disatukan karena ukhuwah. Inilah kalau kita digarap, kita dibuat ditipu daya oleh ahli kitab ini, kita akan berperang terus. Ya, maka demikian Bapak sekalian, ini yang tadi 2 pilar tadi yang disebut kekuatan Islam di sini, ya, keimanan dan ketaatan pada Allah dan ukhuwah persaudaraan Muslim. Ya. Terakhir di Al-Quran itu ada doa supaya kita sama-sama saling melembutkan hati. Karena Quran tadi bisa, ya, wa allafa baina qulubikum, ya, menyatukan, melembutkan di antara hati-hati kamu. Ya, kita minta pada Allah, Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, ini Quran juga ya, yang memberikan kepada kita contoh doa. Template-nya doa udah dikasih buat kita, ya, tinggal kita pakai atau tidak. Nah, ya, tadi saya lupa menyampaikan bahwasanya bersatunya hati umat Islam itu adalah sesuatu yang sangat mahal, bahkan paling mahal. Informasi ini kita dapat dalam ayat ke-63 surah Al-Anfal. Wa allafa baina qulubikum, dan dia Allah lah yang menyatukan hati di antara kamu. Hati-hati kamu disatukan. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an, kalau saja kamu berusaha menyatukan hati-hati mereka itu dengan membelanjakan semua perbendaharaan di bumi, ya, ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, tidak bakal kamu akan mampu menyatukan hati manusia, ya. Walakinnallah, melainkan hanya Allah saja, allafa bainahum, yang melembutkan, menyatukan hati mereka. Innahu, sesungguhnya Allah itu azizun hakim, yang maha perkasa dan maha bijaksana. Demikian para ikhwan sekalian, terutama saudara jamaah Masjid Darul Akhirat, ya, kami senang bertemu kembali, ya, dan insyaallah silaturahim di antara kita berterusan dan mengembang menjadi persaudaraan lebih kokoh, sehingga di antara kita muncul rasa kasih sayang dan ingin saling menolong di antara kita, ya. Mohon maaf dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.